Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 27 Agustus 2021 bersama Romo Vincentius Dwi Sumarno dari Bandung. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan muda, dan juga sahabat Fresh Juice yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian bersama saya, Romo Vincentius Dwi Sumarno dari Keuskupan Bandung. Senang sekali kita berjumpa lagi dalam renungan kali ini. Kita bersama-sama ingin mendengarkan bacaan dari Injil Matius, bab 25 ayat 1 sampai dengan 13. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong pengantin. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana selain pelita juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena pengantin itu lama tidak datang, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara berseru, "Pengantin datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kami minyakmu sedikit, sebab pelita kami mau padam." Tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kalian. Lebih baik kalian pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah pengantin, dan yang sudah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi Tuan itu menjawab, "Sungguh, aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kalian. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, ada ungkapan yang mengatakan menjadi tua itu kenyataan, tetapi menjadi bijaksana itu adalah pilihan. Orang semakin bertambahnya umur bisa menjadi tua, tetapi apakah usia tua itu beriringan dengan kebijaksanaan yang dia miliki? Belum tentu. Karena kebijaksanaan itu adalah pilihan. Orang bisa menjadi bijaksana karena dia mengalami proses di dalam kehidupannya. Tadi di dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, kita diajak untuk melihat perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Apa yang terjadi dengan 2 kelompok gadis ini? Gadis bijaksana menyiapkan pelita, juga menyiapkan minyak di dalam buli-bulinya. Artinya bahwa apa yang dia persiapkan untuk menyongsong kedatangan sang mempelai itu, dia persiapkan dengan sungguh-sungguh, dia persiapkan dengan baik sampai dia membawa bekal minyak, agar perjumpaan dengan sang mempelai yang tidak tahu kapan itu akan dipersiapkan dan terjadi dengan baik. Karena mereka tidak tahu kapan waktunya akan terjadi. Mereka hanya sekedar menunggu. Kapan datang mempelai itu, mereka mempersiapkan segala sesuatu. Berbeda dengan 5 gadis bodoh. 5 gadis bodoh membawa pelita, tetapi mereka tidak membawa minyak dalam buli-bulinya. Sehingga pada saat yang dinanti-nanti,
Dan pada saat mempelai datang, mereka kehabisan minyak di dalam bui-bui karena tidak membawa persediaan. Akhirnya mereka harus pergi mencari minyak untuk membeli, dan mereka tidak dapat berjumpa dengan sang mempelai karena pintu sudah ditutup. Sahabat Yesus yang terkasih, kita sebagai seorang Kristiani bertumbuh di dalam iman itu membutuhkan proses. Proses itu adalah proses tahap demi tahap. Dan saya masih ingat apa yang dikatakan oleh Mother Teresa. The fruit of faith is love. The fruit of love is service. Bahwa pertumbuhan iman itu tahap demi tahap menuju kepada tujuan hidup beriman yang sejati. Dari orang memiliki iman, bertumbuh di dalam iman itu, akhirnya mereka menjadi pribadi yang penuh cinta. Orang yang beriman, yang memiliki cinta dan juga belas kasih, itu adalah tahap kedua setelah mereka beriman. Kalau mereka sudah memiliki kasih, hasil dari pertumbuhan iman mereka, kasih itu menjadi penyemangat bagi mereka untuk melakukan sesuatu. Orang beriman memiliki kasih saja tidak cukup. Mereka harus mewujudkan kasih itu di dalam realita dan tindakan yang nyata. Maka kata Mother Teresa, the fruit of love is service. Cinta kasih yang tumbuh dari iman itu harus dikembangkan lagi dalam tahap yang berikutnya, yaitu memiliki cinta yang diwujudkan di dalam pelayanan. Orang yang melayani dengan kasih adalah orang yang bertumbuh di dalam iman menuju kepada kedewasaan dan kebijaksanaan. Kalau tiga hal ini kemudian dimiliki oleh orang beriman, maka mereka perlahan-lahan memasuki tahap berikutnya, yaitu hidup berbuah di dalam beriman itu adalah menjadi bijaksana. Tapi kebijaksanaan itu sekali lagi adalah proses pertumbuhan iman tahap demi tahap. Seorang suami sungguh beriman, memiliki cinta kasih untuk keluarganya, dan dia menghayati hidup perkawinannya dengan baik, mencintai istri dan anak-anaknya dengan cinta yang tulus, tetapi dia juga penuh cinta melayani mereka dengan baik. Dia sungguh mencapai tingkat kebijaksanaan yang baik. Siapapun dari kita dipanggil untuk menjadi beriman bijaksana, menjadi orang yang beriman secara bijaksana. Karena orang yang beriman bijaksana itu mau mewujudkan cintanya, imannya itu dalam praktek pelayanan yang sesungguhnya. Orang dapat melayani di tengah-tengah masyarakat ataupun di tengah kehidupan menggereja kalau didasari oleh iman yang teguh kepada Tuhan, dengan cinta dan kepeduliannya, juga belas kasihnya kepada sesama, dia akan mencapai kesempurnaan iman yang sesungguhnya, yaitu menjadi bijaksana. Pelita itu menggambarkan tentang iman yang kita miliki. Perang iman itu menuntut kita untuk menuju kepada arah kehidupan yang sesungguhnya, yaitu menuju kepada kebaikan-kebaikan Tuhan. Lalu minyak itu adalah amal baik yang kita buat, yang kita lakukan. Iman dan amal baik itu beriringan. Iman membutuhkan amal baik. Amal baik itu adalah ekspresi dari iman yang kita miliki. Gadis bijaksana memiliki dua-duanya, menyiapkan dua-duanya, dan dia kembangkan dua-duanya agar mereka akhirnya di akhir hidup mereka berjumpa dengan Sang Mempelai, yaitu Yesus Kristus sendiri. Anda mau berjumpa dengan Yesus Kristus sendiri secara istimewa di dalam kehidupan kita? Milikilah iman, milikilah pelita, tetapi jangan lupa pelita itu harus disediakan minyak sebagai persediaan kita. Maka jangan lupa, meskipun kita sudah beriman, tapi iman itu harus diwujudkan di dalam pelayanan. Pelayanan kepada orang lain, kepada sesama, dan juga pelayanan kepada gereja demi kemuliaan Allah. Mari kita mewujudkan iman kita dengan pelita yang bernyala, terus bernyala sampai akhir hidup kita, karena kita masih diberikan kesempatan untuk menyalakan pelita itu dengan persediaan minyak yang cukup
yaitu amal baik yang kita lakukan. Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 27 Agustus 2021. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Vincentius Dwi Sumarno untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.